Pertanyaan saya sesuai dengan apa yang disampaikan tentang food estate. Jadi yang disampaikan tadi tentang program-program setelah dari food estate itu yaitu jagung. Tapi sebelumnya itu berdasarkan informasi yang saya terima itu agak bermasalah. Food estate, jagung kemarin itu kita tanam, ubi juga kita tanam. Yang salah adalah yang membuat narasi. Nah, itu yang salah. Ini yang besar adalah beritanya cuma dijadikan komoditas politik. Inilah rusaknya kita, bukan ahli pertanian yang bicara pertanian. Di situ masalah besarnya. Perkenalkan, nama saya Auluddin dari Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, kemudian perminta maafan apabila dalam perkataan saya agak menyinggung gitu. Jadi pertanyaan saya sesuai dengan apa yang disampaikan tentang food estate. Jadi yang disampaikan tadi tentang program-program setelah dari food estate itu yaitu jagung. Tapi sebelumnya itu berdasarkan informasi yang saya terima itu agak bermasalah. Yang pertama, berdasarkan informasi yang saya terima bahwa itu dikelola oleh Menhan, Menteri Pertahanan. Padahal ini adalah bagian dari Menteri Pertanian gitu. Jadi pertanyaan pertama saya adalah mengapa kemudian Menhan yang kemudian bertanggung jawab untuk mengelola food estate ini. Kemudian yang kedua, kayunya itu dikemenakan. Kemudian yang ketiga, kenapa kemudian dua saja ya? Ya, ini agak relevan Pak. Ya, jadi kemudian kenapa kemudian diganti jadi dari singkong kemudian jadi jagung? Apakah tidak ada riset sebelumnya bahwa tanah ini tidak dapat ditanami oleh singkong gitu? Jadi itu berdasarkan pertanyaan saya. Kemudian tambah lagi satu Pak. Sudah. Tentang Terima kasih. kebijakan tentang kontrak farming gitu Pak. Apakah ini menjadi salah satu program juga yang kedepannya untuk dijadikan salah satu solusi untuk ketahanan pangan gitu Pak. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alfi. Di belakang tadi ada yang kacamata jaket merah, silakan. Tes. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elijah Macesare. Saya berasal dari Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya. Jadi mungkin pertanyaan saya singkat saja. Ya, tadi dijelaskan ada beberapa program-program hebat dari Bapak Menteri Pertanian yang begitu menunjang mungkin untuk masa depan demi keselamatan pangan di dunia ataupun Indonesia. Nah, pertanyaan saya dengan banyaknya dana yang dikeluarkan dari pemerintah tadi hingga mencapai 14 triliun kalau tidak salah, dan juga beberapa program lainnya, tentunya itu dapat berpengaruh ke harga komodasi pangan ke depannya. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak mengatasi kenaikan komodasi pangan itu sendiri, di mana ketika kualitas pangan itu naik, otomatis harganya juga naik. Nah, apakah komoditas pangan akan tetap stabil harganya atau akan melunjak naik? Ya, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Calon arkeolog bertanya tentang pertanian. Mantap. Silakan di belakang tadi ya. Terus, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mursalim dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, sekarang semester akhir. Jadi sedikit saya ingin singgung Pak, khususnya juga tadi Pak Hashim membahas tentang bagaimana itu kondisi politik sekarang. Saya sedikit ingin menyinggung Pak bahwa saya merupakan salah satu mahasiswa yang sangat bersyukur dengan adanya program pemerintah. Kami bisa berkuliah di Universitas Hasanuddin ini dengan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah melalui program Kipuliah. Jadi itu yang pertama Pak, dan yang kami sedikit takutkan sebagai mahasiswa semester akhir dan dengan kondisi kami Pak, dan yang rata-rata bahwa kami ini melihat kondisi politik bahkan dunia pekerjaan sekarang Pak, banyak yang masih menggunakan, banyak yang masih mengenalkan tentang politik. Bahkan perusahaan-perusahaan bila kita ingin masuk terjun ke
dunia kerja di pertambangan ataupun di dunia usaha apapun itu, bahkan di dunia pemerintahan itu masih mempunyai unsur-unsur politik ataupun yang biasa kita biasanya kenal dengan orang dalam. Nah, itu yang masih menjadi ketakutan bagi kami dalam mempersiapkan, bagi kami yang telah mempersiapkan dunia pendidikan dengan matang, tapi masih terpengaruh dan terindikasi dengan takutnya hal-hal tersebut, Pak. Jadi saya ingin sedikit tanyakan bahwa apa yang seharusnya kami persiapkan dalam betul-betul bisa bersaing dengan kondisi sekarang yang masih kental dengan hal-hal yang berbau politik, baik bahkan di dunia pekerjaan nantinya, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Saya khawatir bagasi Pak Hasim pulang ini agak berat karena banyak titipan. Oke, sebelum saya serahkan kembali ke tamu kita, saya beri kesempatan satu orang yang kalau tidak bertanya hari ini dia pulang sakit perutnya. Betul, kita butuh perempuan bertanya. Oke. Silakan adik mahasiswa kita yang pakai jaket merah dan perempuan. Cek. Baik, perkenalkan nama saya Silvi Ramawati, Pak. Saya dari Prodi Arkeologi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sebelumnya saya itu sudah pernah ketemu dengan Bapak Amran di salah satu kegiatan OSIS. Tapi di situ saya belum sempat untuk bertanya tentang pertanian karena di situ membahas tentang kewirausahaan. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertanian ya, Pak. Saya itu berasal dari Luwu Timur, Pak, salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, di sana itu tadi ini kan kita sedang membahas ketahanan pangan. Nah, di sana itu apa sih keluhan-keluhan dari para petani yang ada di sana? Nah, di sini saya akan sampaikan. Kebetulan di sana itu orang tua saya sendiri itu adalah seorang petani merica. Nah, di sana itu ada petani lada dan juga petani sawah gitu, Pak. Nah, kendala-kendala yang mereka alami di sana itu yang selalu dikeluhkan sama orang tua saya juga itu salah satunya selain dari kemarau begitu, Pak, yang tadi kita bahas itu adalah masalah pupuk. Nah, di sana itu memang ada namanya pupuk subsidi. Nah, pupuk subsidi ini susah sekali pengurusannya dan kadang memang masih dimainkan sama pihak-pihak yang ada di atas. Mungkin orang tua saya mampu membeli pupuk non subsidi ini, tapi tidak untuk petani yang lain, Pak. Jadi saya di sini itu bukan ingin bertanya apa solusi untuk masyarakat yang ada di sana, Pak, tapi saya ingin langsung meminta tolong kepada Bapak supaya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kampung saya, Pak. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Saya dari Luwu Timur, Pak. Baik. Saya mohon maaf terlebih dahulu kepada tamu kita karena waktu kita sangat sempit. Saya sudah dikode oleh panitia katanya tinggal 10 menit. Jadi mungkin masing-masing 5 menit. Kita mulai dari Pak Andi Amran Sulaiman. Silakan, Pak. Terima kasih. Ini menjawab maraton nih. Food estate, jagung kemarin itu kita tanam, ubi juga kita tanam. Yang salah adalah yang membuat narasi. Nah, itu yang salah. Ubi jagungnya itu kami ingin mengecek tanaman semusim ini itu apa bisa tumbuh dengan baik. Ternyata subur luar biasa. Di sampingnya kami tanam ubi juga. Kalau jagung bisa tumbuh, ubi pasti. Jadi ini kenapa diganti singkong? Singkong jagung sama saja, tanaman itu sama, kebutuhannya sama, pupuknya sama, iklimnya mirip, kecuali pabrik gula. Nah, itu beda, iklimnya beda dengan sawit. Sawit iklim harus berada 3000 mm, kalau gula 1500. Intinya ini sama. Kemudian kontrak farming, nah, itu bagian kecil dari pertanian. Kita membangun pertanian modern, oke? Kita
kami membangun kawasan 200.000 yang nantinya sejajar dengan Jepang. Kawasan ini sejajar dengan Jepang. Kalau mau melihat Indonesia ke depan, melihat kawasan ini 200.000 hektar di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Kontrak farming itu bagian, tahun 90 kami sudah lakukan. Itu bagian kecil, itu cabang. Program kita adalah pertanian modern, kemudian di situ ada smart farming, kemudian precision agriculture, pertanian presisi. Nah, ini digabungkan dua-dua, kemudian menghasilkan menggunakan teknologi modern sehingga menghasilkan produktivitas tinggi dan efisien. Kami akan buat kawasan nanti 200.000 hektar. Sekarang sudah anggarannya kami sudah siapkan kurang lebih 2,4 triliun. Jadi kontrak farming itu kami lakukan, bahkan menurut David itu adalah kapitalis. Contoh, kami lakukan sudah lama, masih kami bujangan tuh, kami lakukan kontrak farming. Contoh, pabrik gula ada plasma kontrak dengan pabrik. Tapi kelemahannya adalah pabrik itu tidak mau tahu faktor produksi, pupuk, pestisida seperti yang dikeluhkan dari Luhut Timur tadi. Itulah kelemahannya, tidak mau tahu. Jadi pabriknya untung terus, tapi petaninya tidak diperhatikan faktor produksi. Itu kelemahannya. Nah, jadi kontrak farming itu adalah cabang, hanya cabang. Kita ambil dari atas pertanian modern, kemudian di bawah ada smart farming, kemudian precision agriculture. Itulah pertanian modern nanti ke depan. Oke. Singkong, jagung sama ya. Kayu dikemanakan? Ini yang besar adalah beritanya. Tapi kenyataan lapangan tidak besar. Itu hanya 600 hektar di sana. Itu 600 hektar. Kami kelola lahan pertanian 7,4 juta hektar. Kalau 600 hektar dibagi 7,4 juta hektar, itu hanya 0,008%. Cuma dijadikan komoditas politik. Inilah rusaknya kita, bukan ahli pertanian yang bicara pertanian. Di situ masalah besarnya. 14 triliun, percaya adindaku, itu nanti bisa menekan harga. Produksi tinggi itu hukum pasar, pasti harga turun. Dan percaya, insya Allah kami tidak akan mengecewakan Unhas. Kami sudah punya jejak 5 tahun dan dapat penghargaan berapa kali dari KPK dan diakui PBB, kemudian FAO, itu diakui Indonesia pertaniannya saat itu. Jadi insya Allah kalau ada haknya rakyat aku ambil. Kami sudah 15 tahun, kami lama miskin, pengalaman miskin lama, 36 tahun. Bisa tunjukkan foto saya waktu miskin banget? Tunjukkan aja, karena mana tahu Pak Hashim ini melihat saya bukan hari ini tiba-tiba gini, miskin banget. Coba tunjukkan yang di kos-kosan, bisa nggak? Silahkan tim Kementan. Kemudian sambil saya bahas, tinggal orang dalam, anak-anakku jangan. Nah ini foto saya Pak. Kalau saya ke Jakarta tidur di masjid. Waktu saya PPL, ini waktu PPL. Jadi Linda, jangan pernah mengeluh dengan keadaan. Mengeluh itu gagal. Sedikit-sedikit mengeluh pada pemerintah, sedikit-sedikit mengeluh pada pemerintah. Itu adalah calon orang gagal hidup. Mengeluh gagal. Membuat proposal, itu orang pecundang. Kalau ada yang mengirim proposal, dia tidak yakin pada. Kenapa? Itu membunuh karakter kita kalau selalu mengirim proposal. Kenapa? Jiwa mengharapnya terbangun, tetapi jiwa petarungnya mati. Oke? Kecuali proposal di tempat ini. Kemudian yang terakhir, Luhut Timur. Ini Mbak siapa? Petani lada kami bawa kemarin. Setiawati, Mbak, merica yang ada di sana aku yang bawa dulu. Kenapa? Kami bangun Indonesia berdasarkan keunggulan comparative advantages. Jadi di sana cocok merica lada. Kemudian Aceh kopi. Kemudian Kalimantan, NTB, NTT itu sapi. Kalimantan juga demikian. Karena biayanya murah. Kalau berdasarkan iklim setempat. Kelirunya dulu bagi Roto anggaran. Kalau kami tegas, ini harus sapi, ini harus jagung. Jawa Timur Sulsel jagung. Ya.
sudah semester berapa nak? Mahasiswa baru. Izinkan aku, ya, karena saya ketua mewakili ketua yayasan, saya ketua alumni, ini aku bayar SPP-nya sampai selesai. Ya. Karena Luar biasa. saya anak petani, aku lama miskin, saya mengerti denyut nadi orang sulit di Indonesia, sehingga insya Allah doakan kami sehat, kami tidak permalukan. Bila mana aku melanggar, tolong diberitahu, dan saya berani kembali pulang kampung kalau aku tidak amanah.